Ibu bapak guru hebat, siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah bapak pendidikan kita yang filosofi pemikirannya masih sangat relevan dan sangat cocok diterapkan dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Saya yakin ibu bapak sudah mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya adalah tuntunan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun anak, Ki Hajar Dewantara menerapkan prinsip kepemimpinan dalam pendidikan yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan siswa. Pendidik memberikan contoh atau tauladan. Ing madio mangun karso, yaitu di tengah siswa. Pendidikan membangun kemauan dan potensi siswa. Dan tutwuri handayani, yaitu di belakang siswa. Pendidikan memberikan dorongan atau semangat. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik dalam menuntun laku dan perkembangan anak harus berpusat pada kodrat anak, yaitu perkembangan kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti yang berhamba pada kekuatan yang dimiliki oleh murid atau yang biasa dikenal the power of the student center. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada anak atau berpusat pada siswa yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Pendidik harus mampu menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati yang merdeka belajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, pendidik harus dapat membentuk karakter anak, yaitu budi pekerti yang baik, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada pendidik dalam menuntun. Anak diberi kebebasan dalam pembelajaran, namun diarahkan dan dibimbing dengan baik dan benar. Terbuka pada kodrat anak, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Hendaknya perubahan itu dapat bermanfaat dan menambah kekayaan budaya, baik secara lahir maupun batin. Perubahan tersebut diselaraskan dengan kebudayaan lokal dan nasional karena Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Karena kebudayaan dapat menumbuhkan peradaban bangsa yang maju dengan berpondasi pada pelaksanaan pendidikan yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila. Dari pemahaman yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya dengan melaksanakan pendidikan yang menghamba pada siswa, serta mengembangkan karakter berdasarkan kearifan lokal, sosial, kultural, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Untuk itu, strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, pendidik menerapkan budaya positif di sekolah yang menuntun anak untuk tumbuh dan berkembang
sesuai kodratnya dengan berlandaskan pada kebudayaan lokal dan nasional serta pembentukan karakter anak. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Strategi kedua, yaitu pendidik menciptakan pembelajaran merdeka dan berpusat pada anak dengan memperhatikan karakter, potensi, dan kekuatan yang dimiliki oleh anak dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang diselaraskan dengan pendidikan era digital saat ini. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebiasaan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya baik secara lahiriah dan batinnya. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada murid mendapatkan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri atau dengan cara berkelompok. Pendidik hanya mampu mengelola pembelajaran berdiferensiasi, yakni mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukai dari pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk upaya mengungkapkan apa saja yang sudah mereka tangkap dalam proses belajar mengajar. Anak dapat menemukan bagaimana yang belum mereka pahami, menggiring anak untuk terus berpikir kritis terhadap dirinya, dan siswa dapat mencari solusi pemecahan dan merencanakan langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk perbaikan dirinya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, demikian hasil pemikiran saya mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.